Twerk it, bitch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Melawati dari Program Studi Teknik Kimia 2017 Fakultas Teknik Universitas Mula Warmat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertolongan pertama pada patah tulang. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan secara lisan, saya akan menampilkan penjelasan saya di samping sini. Nah, pertama, sebelum kita masuk ke pertolongan pertama pada patah tulang, kita masuk hal yang harus kita ketahui, yaitu adalah gejala patah tulang. Nah, gejala patah tulang itu yang pertama, korban merasa atau mendengarkan patahan tulang yang berbunyi. Jadi korban itu merasa atau mendengarkan bunyi patahan tulang yang misalnya di tangan nih, dia itu akan terasa dengar suara bunyi patahan. Yang kedua, bagian yang terluka terasa nyeri, terutama ketika disentuh atau digerakkan. Jadi ketika kita sentuh tangan kita yang patah ini akan terasa nyeri, apalagi kita gerakan. Terus yang ketiga, gerakan bagian tubuh yang tidak normal atau tidak seperti biasanya. Jadi gerakan tangan kita yang patah ini tidak seperti bisa bergerak seperti biasanya, bahkan tidak bisa digerakkan. Yang keempat, terjadi pembekaan. Jadi waktu kita patah tulang ini ketika patah tulang ini akan terjadi pembekakan di bagian tulang kita. Yang kelima, yaitu ujung tulang terlihat. Jadi ketika misalnya ini kalau ujung terlihat ini bila menembus kulit, nah itu terjadi pada patah tulang yang terbuka. Tapi ketika patah tulang yang tidak terbuka, dia hanya terlihat pada perubahan bentuk aja pada tulang. Nah, yang terakhir, bagian tubuh yang terluka atau patah tulang itu membiru. Nah, setelah kita sudah tahu nih gejala patah tulang, hal yang paling harus kita ketahui lagi, apa sih penyebab patah tulang? Apa sih penyebab terjadinya patah tulang? Nah, penyebab terjadinya patah tulang yaitu insiden traumatis, seperti pada saat kita melakukan cedera, pada saat kita melakukan olahraga terjadi cedera, melakukan kegiatan aktivitas kita seperti biasa, terus itu kegiatan pekerjaan yang kerjanya itu di lapangan bisa terjadi patah tulang, dan kegiatan kita di alam terbuka atau alam bebas. Yang kedua, kondisi seperti osteoporosis, seperti halnya orang yang mempunyai penyakit osteoporosis itu biasa terkena pada usia yang sudah tua, dan beberapa jenis kanker yang menyebabkan tulang patah lebih muda. Nah, sekarang kita masuk di inti pokok penjelasan ini, yaitu pertolongan pertama ketika terjadi patah tulang. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan kepada korban yang terkena patah tulang yaitu berusaha untuk tetap tenang. Jadi kita membuat korban itu berusaha untuk tenang, jangan sampai dia merasa tegang, merasa takut. Jadi berusaha untuk tenang agar peredaran darahnya lancar dan tidak terjadi tekanan darah yang tinggi yang menyebabkan pembuluh darah akan pecah. Yang kedua, jangan mencoba mengembalikan posisi tulang, terutama tulang yang terlihat keluar. Jadi jangan pernah kita mencoba mengembalikan sedikit pun patahan tulang kita seperti semula. Itu hal yang sangat fatal. Yang ketiga, ketika patah tulang itu adalah kita tahu patah tulang secara terbuka yang menembus kulit. Jadi kita harus menghentikan pendarahannya itu dengan secepat mungkin, dengan secara perlahan. Apabila kita ada kain kasa, kita menggunakan kain kasa. Apabila kita tidak ada kain kasa, kita bisa menggunakan kain biasa atau kain baju kita dengan kita cara melilitnya secara perlahan-lahan. Kita lilit secara perlahan-lahan dan secara pasti pendarahan itu akan dihentikan. Terus kemudian setelah kita melakukan seperti itu, kemudian pasanglah papan kayu atau majalah dilipat dengan kain kasa atau kain segitiga. Jadi kita coba masukkan kayu yang tadi yang kita balut, yang patahan tulang yang tadi misalnya patahan tulang terbuka, kita coba masukkan kayu, kita tahan di sini, pasang dan coba membalutnya lagi sampai terasa kuat penyanggah itu dan tulang itu tidak akan bergoyang lagi. Tujuannya agar tulang tidak patah dan tidak bergerak. Jadi biar tulang itu tetap konstan dengan patahan itu.
Terus setelah kita melakukan seperti itu, coba kita mengangkat secara perlahan-lahan. Angkat secara perlahan-lahan jika mungkin, dan menerapkan kompres dingin untuk mengurangi pembekakan dan rasa sakit. Jadi kita coba mengangkatnya perlahan-lahan ini. Apalagi saat tangan ya. Di tangan tuh biasanya begini, kita harus memasangkan kain segitiga untuk di tangan biar waktu saat diangkat tangan itu tidak goyang dan apa ya, ibaratnya dia tuh secara perlahan-lahan jadi tidak terasa sakit. Nah, terus itu kita jangan membiarkan korban makan atau minum untuk dikonsumsi. Jadi pada saat terjadi penanganan atau terjadi patah tulang, kita tidak boleh membiarkan korban untuk makan atau minum. Kita hanya cukup menenangkan dia saja. Dan untuk yang terakhir ini, segera hubungi tim medis. Apabila kita mempunyai nomor tim medis, atau bawalah korban ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan lebih lanjutnya lagi. Ini hanya yang kita lakukan, ini hanya pertolongan pertama pada saat kejadian tersebut. Nah, di sini saya akan menampilkan sedikit cara-cara langkah yang saya kasih tahu lagi melalui gambar contoh ini. Nah, dari semua penjelasan saya, itulah pertolongan pertama pada patah tulang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore.